Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Cecak Camping. Jadi teman-teman, kita mencari ikan dulu menggunakan jala ya. Ini paritnya kecil-kecil. Jadi apakah ada ikan dapat jala kita malam ini ya, lauk malam ini. Kalau nggak ada kita masak. Ya apa yang ada ya aja ya. Kayaknya ada tangkapan ikan, cuman mungkin ikan kecil-kecil ini. Angin lumayan kencang teman-teman, paritnya pun kecil, jadi susah jalannya kita. Kecil Ada kan? ada kecil. Kenapa itu ya? Banyak kayunya juga dalam. Akan ini ya. Gila digoreng nanti. Nah, ada dapat kita. Ikan ini teman-teman, ikan sepat. Kayunya Bisa kena kayu banyak. ada warna kuning ya. Ada gabusnya, enggak terlalu besar ya, kecil, tapi udah besaran ini timbang ikan yang ini, bisa lah diambil. Ada ikannya bang? Ada ikan kecil putih. Ada ikan ini teman-teman, ikan betik ya. Mantap nih. Apa itu? Besar tuh. Koyak temannya. Kali ikannya teman-teman. Gila. Ikan mata jengkol. Besar kali teman-teman.
Nah, besaran dia timang tangan ya. Ikan betik lagi.
Satu aja nih bang. Itu aja. Terasi. Biar wangi ya. Oke teman-teman, inilah menu kita malam ini ya. Ada sayur singkong dan ikan tadi teman-teman. Ikan dapat jala kecil-kecil lah, tapi mantap teman-teman ya. Ini telurnya nih ya. Jadi inilah menu kita malam ini teman-teman. Dimanapun berada, kita makan bersama-sama. Menu kita seperti ini aja. Kilo teman, nggak kelihatan kamera. Pokoknya bismillah akanlah teman. Sambal terasi ya. Ikan kecil-kecil nggak apa-apa. Mantap ya. Mantap. Masakan legendaris. Sederhana aja. Buat lapar. Oke teman-teman, seperti biasa ya, kita kasih pantun. Burung balam ekornya pendek, ekornya panjang. Terbalik teman. Burung balam ekornya panjang, burung punai ekornya pendek teman. Pantun salah-salan aja. Cakep. Kita mulai mengucap salam, ngopi dulu biar mata melek. Di mana berat? Ngopi bersama-sama. 1.2 koma. Anak ikan dimakan ayam. Ya kan bang? Anak ikan makan ayam ya. Nah, jadi apa kabar teman-teman semua? Marilah kita dengarkan cerita yang sangat seram. Storynya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman ya, moga sehat selalu dimanapun berada. Pengen mengucapkan terima kasih, beribu terima kasih lah atas dukungan selama ini. Bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan ya, bagian muslim ya. Ya nggak lama lagi. Ya alhamdulillah kita sampai sekarang kita masih berjumpa juga. Jadi ini sedikit cerita story sebelum story kita coba ngopi-ngopi. Mantap ya, ngopi di hutan yang sangat serem ya. Perjalanan kami tadi lumayan jauh teman kemari, sampai 4 jam teman. Ini bukan kampung kami, ini lain apa namanya, kabupaten daerah. Dari tadi provinsi, kabupaten.
lain provinsi teman-teman ya, provinsinya lain. Iya, provinsi yang lain teman-teman ya, lain provinsi, lumayan jauh. Karena ada storynya di hutan ini, kami coba kemari teman-teman. Mungkin video ke depan kalau panjang umur mungkin udah puasa, kita belum nggak ya? Jadi mumpung aman teman-teman ya, kami coba di sini story. Ada kisah sedikit warga di sini. Ini dari kampung lebih kurang 2 kilo teman-teman ya, menuju hutan ini. Ada lorongan kecil. Cuma spot-spotnya tadi gitulah teman-teman, ikannya memang agak jauh sih dari hutan ini. Jadi kami tadi mencari ikannya cuma dapat seperti ikan kecil-kecil, ada besar mata keranjang dah. Kami apa teman-teman, kami simpan aja, nanti pulang kita bawa aja untuk oleh, kami taruh karung. Dari tadi banyak yang suara sih. Ya jadi nggak fokus teman. Sebenarnya ada suara sih, mungkin bikin nggak dengar ini. Kayak kresek gitu ya. Nggak tembus pandang soalnya hutannya sangat rapat teman-teman, banyak akar-akar juga. Malah pun mulai pening teman-teman ya, dari tadi agak pening gak enak lah teman-teman ya. Jadi kurang nggak fokus. Apa ini, hujan, ada buah jatuh. Nah teman-teman, kita lanjut story ya. Ada warga di sini, anak-anak sekolah dasar teman-teman ya, mereka ada 2 orang memancing teman-teman ya, mencari ikan. Sudah di pinggiran hutan ini ada lopak-lopak parit-paritan, mereka memancing. Tapi yang satunya mengajak ke hutan ini karena haus katanya. Dipaksain aja masih mancing sama teman-temannya. Mereka ada berdua. Jadi tiba-tiba yang salah satunya temennya ini melihat ada rumah di hutan ini, tapi posisi kami nggak tahu ya teman, karena kejadiannya udah ada 8 tuh, lebih kurang seminggu lah teman, 8 ataupun 8 hari 7 hari teman ya. Jadi kawannya yang satu ini mengajak, ayo di situ aku lihat rumah tadi ada orang katanya, ada rumah gubuk-gubuk, bilang di dalam hutan ini. Jadi temannya nggak mau karena temannya nggak ngelihat. Tiba-tiba yang satu ini maksa aja karena haus, katanya mau minta air minum gitu temannya. Tiba-tiba dia maksa, dia masuk duluan ke hutan ini. Jadi temannya lagi mancing, lihatnya satunya kawan yang nggak ada lagi, tiba-tiba dipanggil nggak ada. Dia melihat sekelebatan dalam hutan ini, teman-temannya menuju dalam hutan ini kawannya. Jadi dipanggil-panggil nggak kedengaran teman-teman, dicari dikejarnya nggak jumpa lagi. Dia langsung keluar teman-teman, pulang minta bantuan keluarga lah teman-teman, karena nggak menemukan. Jadi temannya tadi pun yang meminta air minum, katanya mau ke hutan ini menemui rumah, itu pun dipanggil-panggil udah nggak ada sautan lagi teman-teman. Jadi mereka dia coba ke kampung minta bantuan, seperti itulah kata orang tuanya nih teman. Karena informasinya kami tanya langsung teman ya ke yang punya, yang bapak-bapak itulah anaknya yang nyasar ini. Makanya warga itu datang kemari mencari anaknya, ditemukan sih, tapi di keadaan tidak sadar teman ya. Dia bisa dibilangkan bahasa di sini kesurupan lah teman, istilahnya nggak tahu, takut melihat orang, dia lari-lari teman, dikejar juga. Dia seperti pemikiran kosong lah gitu, tidak mengenal orang ya, intinya seperti kesurupan lah teman-teman ya, bahasa yang kerennya. Sudah nggak sadarkan diri dia. Syukur aja dia sudah ditemukan, karena mereka bawa orang pintar juga lah ya, paranormal namanya di sini. Jadi katanya sudah sadar itu dia menemukan rumah katanya di sini teman. Ada rumah, ada
apa-apa, sadarnya sudah di rumah itu sudah ditangkap, dia nggak teringat apapun itu teman. Yang jelasnya ingin minta air minum katanya, seperti ada rumah di dalam hutan ini. Oke, nggak bisa panjang-panjang loh teman, karena mereka yang mengasih tahu ke kami ini sulit untuk di acak-acakan tuh teman. Jadi intinya seperti itu. Ada yang nyasar di sini, mungkin penunggu sini lah teman ya, nggak tahu lah kita. Namanya hutan wajar aja ada penunggunya. Jadi kita santai aja dulu. Kami bukan nantang, bukan sombong, cuma main-main aja tuh teman ya. Cuma lah main-main aja lah, pokoknya gitulah, cara hiburan. Memang hutannya beda sih. Itu suara desahan, entah suara desahan apa nggak tahu teman, angin kencang mungkin ya. Oke, kita sudah masuk dalam tenda. Kita coba istirahat dulu teman-teman. Suara aneh, kayak kresek-kresek aja gitu ya, kayak jalan-jalan, kayak nyapu-nyapu gitu ya. Mungkin hewan, kita perhatikan dari tadi pun nggak ada, kita senter-senternya nggak ada apa-apa. Mungkin hewan itu. Kita pasang CCTV, kita coba istirahat dulu teman-teman. Apa ini?
Apa nih? Dari mana salah nih? Gak ada apa-apa di CCTV. Kan betul-betul CCTV. Apa nih? Keluar. Ayo, masuk. Ada apa? Ada hewan masuk. Gak ada bang. CCTV kelihatan sebenarnya teman-teman ya. Iya, cuman di belakang gak kelihatan dia. Gak ada apa-apa. Siapa itu? Halo? Assalamualaikum. Kita nggak bisa tembus pandang ya, soalnya apa? Padat kali. Nggak bisa ditempuh nih teman. Padat kali teman-teman. Apa yang goyang tadi ya? Padat kali, jadi nggak bisa tembus. Hewan pun nggak kelihatan. Kok bisa goyang tendanya? Angin nggak ada tekanannya. Pedes banget teman-teman. Serem banget. Kagetnya nyawa belum kumpul. Pas enaknya tidur. Kepala pening teman ya. Apa nih yang ganggu? Muncul nggak apa-apa. Kita coba tengok dari CCTV ya. Punya hewan. Padat semua teman-teman, jadi CCTV pun nggak tembus dia, soalnya hutannya sangat padat ya. Betul binatangnya. Nggak ada kelihatan. Ada padat kali hutannya. Nggak ada ya. Oke. Apa tadi ya? Pas tidur enak-enaknya ya, kayak ada buat bunyi sek. Ternyata tenda ini teman-teman.